Sejak akhir 2025, tekanan terhadap rupiah makin terasa. Perlahan tapi pasti nilai tukar terus melemah. Data Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2025 rupiah bergerak di kisaran rata-rata Rp16.475 per dolar AS. Jelang penutupan tahun, tekanannya justru makin kuat. Bahkan per Senin 19 Januari, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia mencatat rupiah berada di level 16.935 per dolar AS, melemah 0,33% dari perdagangan sebelumnya. Lantas, apa yang menyebabkan rupiah terus melemah? Apakah pemerintah masih optimistis rupiah bisa bounce back atau menguat kembali? Kita bahas ya. Ya, rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan, IHSG berapa? Berapa sekarang? 91,333. Tapi rupiah juga all time juga Pak, all time low Pak. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Tekanan eksternal adalah salah satu penyebab yang membuat rupiah tertekan. Ini khususnya kondisi geopolitik yang kian memanas, seperti ketegangan di Timur Tengah, Venezuela, dan Laut Hitam yang telah mendorong harga minyak ke level tinggi karena kekhawatiran gangguan pasokan. Ada pula faktor kondisi domestik Amerika Serikat seperti pengangguran yang berkurang di Amerika Serikat serta inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi turut berdampak pada penguatan dolar AS dan pelemahan mata uang negara lain termasuk rupiah. Namun kondisi domestik di Indonesia juga ikut berkontribusi pada kedalaman depresiasi. Salah satunya adalah defisit transaksi berjualan yang terus melebar akibat tingginya impor bahan baku dan barang modal. Sejumlah pakar dan analis menilai rupiah bisa semakin terdepresiasi. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi memprediksi rupiah bisa tergerus hingga ke level Rp20.000 dalam jangka waktu pendek. Adapun ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menyebut keseimbangan baru atau batas bawah rupiah saat ini berada pada level Rp16.600 per dolar AS. Kedepan ia memperkirakan rupiah berisiko kembali tertekan pada periode Februari-Maret 2026, periode Mei-Juni 2026, dan November-Desember 2026. Atas kondisi ini, Bank Indonesia Rabu 14 Januari menyebut terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter pro pasar guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga kecukupan likuiditas. Operasi moneter tersebut dilakukan antara lain melalui intervensi non-deliverable forward atau NDF di pasar offshore di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. BI juga akan mengintervensi pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, dan pembelian S-band di pasar sekunder. Sahabat Kompas, pelemahan rupiah yang terus-menerus akan memicu inflasi barang impor sehingga konsumen akan menanggung lonjakan barang-barang. Hal itu bisa dapat semakin menekan daya beli masyarakat. Pelaku industri yang bahan bakunya berbasis impor pun pasti was-was. Di sisi lain, fiskal pemerintah dan swasta yang memiliki pinjaman dari luar negeri juga akan tertekan seiring dengan perkembangan kurs rupiah. Kita tentunya berharap strategi yang dilancarkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bisa segera membawa rupiah keluar dari krisis ini.